di kantor deh. Ntar lagi aku nyampe sana kok, aku ngebut nih. Ini kan hari ulang tahun aku. Kamu selalu kayak gitu deh kalau janji sama aku. Iya, bentar. Udah buru yuk, udah ada yang marah nih. Sabuk pengaman pakai. Ah, udah lama. Udah, nggak usah dibaca, diemin aja. Mobil Pak Bro, mobil! Konsentrasi, hindari penggunaan telepon genggam, patuhi rambu lalu lintas, gunakan sabuk pengaman, serta perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Ibumu pasti sudah nunggu di rumah. Iya, kita harus cepat pulang, oke? Wih, kita telatin atau nggak usah? Yuk. Gaya banget. Hati-hati lo, jangan ngebut. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Itu ibu kamu. Ya Allah, sesingkat itukah kehidupan dunia? Padahal aku baru saja memiliki rumah impian yang baru kutinggali. Namun, kini aku menjadi penghuni pusara. Tempat tidur yang empuk kini berbandalkan tanah. Taman belakang inilah tempat aku melepas lelah. Kini beristirahat dalam kubangan lumpur dan timbunan tanah. Istriku begitu terpukul sedih menangisi kematianku. Namun, kini dia telah bahagia dan sudah menikah lagi. Sedang aku terbaring sendiri dicekam kesunyian. Tawa anak-anakku begitu ceria menyambut kedatanganku. Kini berganti sunyi dan nestapa. Kekayaanku telah diambil dan dibagi-bagi kepada ahli waris dan orang-orang. Sedang yang kubawa hanya sehelai kain kafan yang lusuh. Ya Allah, aku benar-benar kehilangan. Kehilangan waktu yang kuhabiskan sia-sia. Kehilangan kesempatan untuk bersujud kepadamu. Kehilangan ladang untuk menanam pohon-pohon amal baikku. Kehilangan seluruh harta yang dengan jerih payah telah kukumpulkan. Hanya sempat sekeping rupiah yang pernah aku sisihkan untuk akhiratku. Ya Allah, di pintu kubur ini aku menunggu doa dari anak-anak yang telah kubesarkan. Tapi Mungkinkah mereka bisa memohonkan maaf atas satu dosa saja yang pernah aku lakukan?
karena aku telah teledor mendidiknya. Kubiarkan mereka bebas bergaul hingga menjadi anak yang hilang arah hidupnya. Lagu-lagu lebih mereka hafal daripada sebaik doa untuk keselamatan akhiratku. Berlinang air mata, tapi bukan sedang menangisiku. Terbangun malam, tapi bukan mendoakanku. Aku tak pernah mengajarkan mereka sepotong doa pun. Aku memang tak pernah mengajarkan sepotong ayat pun dari kitab sucimu. Aku tak pernah mengajarkan mereka sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya Allah, aku termasuk orang-orang yang merugi. Empat 14 abad silam pada siang hari yang terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang laki-laki yang kelak gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Semua sahabat yang hadir dalam majelis kemudian diliputi kecemasan dari hari ke hari, hingga syahidlah mereka satu persatu, dan akhirnya tinggallah dua orang tersisa, Ar-Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu an begitu ketakutan, sebab semua sahabat yang hadir pada majelis itu sudah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang tersisa hanya dia dan Ar-Rajal. Abu Hurairah radhiyallahu an khawatir jika sampai dia yang menjadi orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tibalah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui, saat itu muncullah nabi palsu yang bernama Musailamah, yang kemudian diberi gelar oleh orang-orang muslim sebagai Al-Kazab atau pendusta. Musailamah Al-Kazab. Keberadaan nabi palsu ini semakin mengkhawatirkan, sebab pengikutnya kian hari kian bertambah dan semakin menjadi-jadi. Mereka punya Al-Quran baru, mereka membawa Islam baru, dengan dipimpin oleh seorang nabi palsu. Sebab itulah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berniat akan memerangi mereka habis-habisan. Ar-Rajal bin Unfuah merupakan seorang sahabat yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Bisa jadi sudah hafal Al-Qur'an. Dia juga sudah hidup dan berjuang bersama Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain. Dia bahkan beberapa kali diutus untuk mendakwahkan Islam ke berbagai daerah. Singkat cerita, Ar-Rajal bin Unfuah meminta kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk menemui dan mendakwahi Musailamah Al-Kazab. Khalifah pun memberikan izin dan berangkatlah Ar-Rajal menemui si nabi palsu ini. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mendakwahi Musailamah, dia justru menjadi ragu di sana. Dia melihat bahwa jumlah pengikut Musailamah sangat banyak. Dia mendapatkan tawaran yang menggiurkan disertai argumen Musailamah yang cukup masuk akal. Sehingga Ar-Rajal pun memutuskan bahwa mulai saat itu dia menjadi pengikut Musailamah. Dia telah khianati kepercayaan Khalifah. Dia membelot, maka mulai saat itu Ar-Rajal berpindah kubu. Hadirnya Ar-Rajal pada pasukan Musailamah semakin memberikan semangat bagi pasukan nabi palsu itu. Mereka sekarang punya argumen. Lihat, Ar-Rajal adalah sahabat Rasulullah. Hafiz dulu telah berjuang bersama Rasulullah dan sekarang ikut barisan ini, berarti barisan inilah yang benar. Sehingga pengikut Musailamah semakin banyak dan rasa percaya diri mereka semakin meninggi. Mereka seakan mendapatkan angin segar dengan bergabungnya seorang tokoh utama dari kalangan sahabat. Di sisi lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa lega, sebab sekarang sudah jelas siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang kelak gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Pasukan muslimin pun juga semakin bersemangat, sebab mereka makin yakin bahwa mereka di kubu yang benar berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Semakin panaslah suasana antar dua kubu ini,
yakni kubu kebenaran dan kubu kebatilan. Masing-masing memiliki kekuatan yang dahsyat. Namun tentu saja umat Islam memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat yang tidak dimiliki oleh pasukan Musailamah, yakni pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Kelak ketika perang berkecamuk antara pasukan muslimin dan pasukan murtadnya Musailamah, Ar-Rajal berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab radhiyallahu an, kakak tertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikianlah salah satu kisah sahabat utama di masa lalu. Betapapun dia sudah berjuang bersama Rasulullah SAW, hafal Al-Quran sekalipun, dia tetap bisa berpindah kubu. Sejarah telah menuliskan semuanya, dan sejarah pun selalu berulang pada tiap zaman yang berbeda. Begitupun dalam perjuangan dakwah saat ini. Ada saja hal-hal yang tidak bisa terduga, tapi akhirnya harus terjadi juga. Ada masanya kita berjuang bersama sahabat kita, namun siapa sangka di kemudian hari dia berpindah kubu dan menjelma menjadi lawan yang sangat nyata. Tidak usah risau jika sahabat juang kita berpindah kubu, sebab Allah pasti akan hadirkan kepada kita sahabat juang yang baru. Maka benarlah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari gurunya Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya fitnah Ar-Rajal lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Musailamah. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa fitnah Ar-Rajal bin Unfuah lebih besar daripada Musailamah ini disebabkan akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar. Karena sejak Ar-Rajal bin Unfuah membela Musailamah Al-Kazab, pengikut Nabi palsu ini semakin yakin kepada Musailamah dan semakin bertambah jumlahnya. Maka disinilah fitnah terbesarnya. Wallahu a'lam.